Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 Tadis Biologi E semester 5 YIN Syekh Nurjati Cirebon yang beranggotakan Ella Lailatul Habibah dengan nomor induk mahasiswa 1908106171 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Salsabilah Nur Azkiyah dengan nomor induk mahasiswa 1908106179 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Nabila Fuziah Zaini dengan nomor induk mahasiswa 1908106161 sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penggunaan aplikasi Google Form, Google Dokumen, dan Google Drive sebagai media pembelajaran. Selamat menyaksikan! Di sini, saya sebagai pemateri pertama akan sedikit menjelaskan mengenai Google Form. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah Google Form. Bahkan beberapa mungkin sudah pernah menggunakannya untuk mengisi kuesioner maupun formulir online. Hanya dalam bidang pendidikan saja, banyak perusahaan maupun individu yang menggunakan Google Form untuk membangun hubungan dengan pelanggan atau pengguna. Apa sih sebenarnya Google Form itu? Apa saja kegunaan dan manfaatnya? Bagaimana cara membuat Google Form itu? Simak pembahasan di ulasan berikut ini yuk tentang pengertian Google Form. Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan untuk kalian membuat survei, tanya jawab, dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei tersebut. Sebenarnya apa sih manfaat dari kegunaan Google Form? Banyak, beberapa di antaranya adalah memudahkan kalian untuk membuat sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan sebuah data. Kenapa harus Google Form? Karena Google Form akan mengumpulkan data dengan baik dan tentunya real time. Adapun beberapa fungsi Google Form untuk dunia pendidikan yaitu diantaranya memberikan tugas latihan atau ulangan online melalui laman website, mengumpulkan pendapat orang lain melalui laman website, mengumpulkan berbagai data siswa atau guru melalui halaman website, membuat formulir pendaftaran online untuk sekolah, dan membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online. Jadi, kalian tidak perlu meluangkan banyak tenaga untuk memberikan pertanyaan satu persatu pada yang bersangkutan. Apalagi sampai mencetak pertanyaan di kertas demi kuesioner. Ini, teknologi telah memudahkan semuanya. Kalian hanya perlu membagikan sebuah link dari Google Form yang telah dibuat. Kemudian, biarkan orang mengisi kuesioner secara online. Nah, dengan demikian, kalian tidak perlu membuang media berupa kertas, tinta, buang waktu, dan juga tenaga. Dan yang tidak kalah penting ialah data kuesioner yang kalian ajukan akan terjamin keamanannya. Bagaimana bisa sih? Nah, jadi Google Form akan menyimpan data dalam Google Drive kalian secara otomatis. Nah, data tersebut bisa dipastikan tidak akan hilang dan rusak. Lalu, bagaimana cara membuat Google Form tersebut? Simak video selanjutnya yuk. Pertama-tama, kalian buka website drive.google.com. Kemudian, kalian akan dialihkan ke halaman Google Drive. Silahkan kalian login menggunakan akun Google kalian masing-masing. Klik Google Drive, kemudian kalian masukkan email dan password kalian masing-masing. Silahkan verifikasi jika akun kalian menggunakan verifikasi 2 langkah.
Baik, ketika halaman Google Drive telah terbuka seperti ini, kalian bisa klik tombol New yang ada di pojok kiri atas. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada Google Document, Google Sheets, Google Slides, dan Google Form atau Google Formulir. Kemudian klik yang ada tanda panah di sini. Kemudian klik Blank Form. Ini akan diminta untuk membuat formulir dari nol, mulai dari kosongannya. Atau kalian bisa memilih dari template yang sudah disediakan dari Google. Di sini saya akan memilih blank form. Dan ini adalah tampilan di mana kita akan membuat Google Form. Kalian bisa klik no jika kalian tidak ingin melihat tutorial singkatnya. Kemudian yang pertama kita bisa memberikan nama atau judul formulir ini. Maka secara otomatis di sini title-nya akan berubah sesuai dengan title yang kita edit. Kemudian untuk deskripsinya bisa kalian isi ataupun tidak. Kemudian kalian bisa lihat di bawah ini ada satu option atau satu pilihan. Yang mana kita bisa ubah untitled question-nya ini. Misalnya di sini kita akan membuat formulir pendaftaran. Yang pertama kita butuh nama lengkap misalkan. Kemudian di sini secara otomatis akan dipilihkan menggunakan short answer. Atau kalian misalkan ingin mengubahnya, kalian bisa lihat di sini ada beberapa opsi. Bila jawab kita bisa masukkan short answer. Bisa masukkan paragraf jika kalian ingin membuat kolom yang berisi paragraf atau teks yang agak panjang. Kemudian bisa multiple choice, checkbox, dan lain sebagainya. Kita pilih yang short answer. Kemudian kita bikin kolom baru lagi. Caranya, kita bisa klik tombol sebelah kanan ini. Kemudian di sini ada misalkan alamat lengkap. Karena alamat, di sini saya ingin menggunakan paragraf. Kemudian di sini kita tambahkan lagi nomor telepon atau nomor handphone. Kita pilih short answer. Kemudian jika dirasa kolom ini wajib diisi, maka kita dapat men-on-kan atau mengaktifkan tombol required yang ada di sini. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini misalkan email. Kita pilih short answer, kemudian kita pilih required. Atau kalian merasa di sini jika salah posisi, kalian bisa menggesernya dengan cara arahkan kursor ke bagian atas ini, kemudian kita geser atau klik ke arah atas. Nah, seperti ini. Dan di sini juga kita bisa memasukkan gambar, kemudian video, kemudian kita bisa input question, atau kita juga bisa memasukkan title di sela-sela kolom ini. Oke, jika dirasa sudah sesuai formulirnya, langkah selanjutnya adalah kita bisa arahkan ke atas kanan pojok sini. Nah, di sini kita bisa pilih warna. Apakah warna merah, biru, hijau, atau yang lainnya. Kemudian fontnya kita juga bisa ubah. Kalau misalkan kita ingin menambahkan gambar di sini, kita tinggal upload saja gambarnya dari sini. Kita bisa pilih atau kita bisa menggunakan gambar dari kita sendiri.
klik insert, maka tunggu, nanti akan muncul secara otomatis di sini. Selanjutnya kita bisa klik tombol mata di sebelah sana, di sebelah atas kanan sana untuk melihat preview. Dan gambarannya seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan sedikit settingan di sini. Kita bisa melakukan beberapa settingan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, jika dirasa formulirnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa mengklik send. Nah, dari sini kita bisa mengirimkan formulir ini ke email. Kalian tinggal masukkan alamat emailnya di sini. Atau di sini kita bisa langsung tinggal ambil linknya saja. Di sini bisa juga untuk men-short atau memendekkan link yang panjang ini, tinggal kita klik aja dan kita copy di sini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Salsabilah Nur Azkiah. 0810861179 dari Tadris Biologi E semester 5, kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penggunaan aplikasi Google Docs sebagai media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Jadi, Google Docs adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk kebutuhan file server, khususnya aplikasi Office, mulai dari pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi. Google Docs juga dapat digunakan untuk mengolah, menyimpan, membuat, mengedit program-program aplikasi perkantoran secara online. Adapun kelebihan Google Docs, menurut Wire tahun 2010, ada beberapa kelebihan Google Docs, antara lain, yang pertama mudah digunakan, yang kedua tidak berbayar, yang ketiga menghindari data hilang akibat kerusakan hard disk, yang keempat support dan dokumentasinya lengkap, yang kelima menggunakan editor sederhana untuk mengatur dokumen, memeriksa ejaan, dan sebagainya. Adapun kelebihan Google Docs dalam penggunaannya sebagai pengolah kata yaitu yang pertama, dapat membuat dokumen Word, OpenOffice, RTF, HTML atau teks. Yang kedua, dapat mengunggah dokumen yang sudah dimiliki, berbagi atau sharing dengan orang lain melalui alamat email untuk mengedit atau melihat dokumen. Yang ketiga, dapat mengedit dan mempublikasikan dokumen online dengan siapapun. Yang keempat, dapat melihat riwayat revisi dokumen dan spreadsheet atau bentuk Excel dari Google Docs. Adapun penggunaan Google Docs sebagai spreadsheet mirip Microsoft Excel diantaranya yaitu dalam penggunaannya sebagai spreadsheet, Google Docs dapat yang pertama mengimpor dan mengekspor data berformat XLS, SXV, XTX, dan OEDS dan mengekspor fungsionalitas untuk file PDF dan HTML. Yang kedua, Google Docs dapat menikmati navigasi dan pengeditan dengan mudah seperti dokumen atau spreadsheet tradisional. Yang ketiga, disertai dengan format dan formula. Yang keempat, dapat mengobrol dengan orang lain yang sedang mengedit. Dan yang kelima, dapat memasukkan spreadsheet atau bagian dari spreadsheet ke situs web. Adapun penggunaan Google Docs sebagai presentasi mirip Microsoft Presentation atau PPT. Dalam penggunaannya sebagai presentasi, Google Docs ini dapat yang pertama mengimpor presentasi yang ada dalam jenis file PPT dan PPS. Yang kedua, mengekspor presentasi menggunakan fitur simpan sebagai zip dari menu file. Yang ketiga, mengedit presentasi kita menggunakan editor yang sederhana, menyisipkan gambar, dan memformat slide sesuai keinginan. Yang keempat, dapat berbagi, pakai, dan mengedit presentasi bersama teman dan rekan kerja baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Yang kelima, dapat mempublikasikan presentasi kita di web dan dapat diakses oleh orang lain.
Berikut saya lampirkan tutorial dasar penggunaan Google Docs. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya menggunakan Google Docs. Yang pertama yaitu kita harus wajib login ke Gmail kita terlebih dahulu untuk sebelum menggunakan Google Docs. Selanjutnya kita masuk ke situsnya yaitu docsgoogle.com. Pada situs docsgoogle.com ini terdapat ada blank, resume, letter, project proposal, dan brosur yang merupakan template dari Google Docs tersebut. Kita bebas milih mau yang mana. Nah, coba kita pilih yang resume. Ketika kita milih yang resume, kita akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan template dari resume. Google Docs ini pada dasarnya mirip seperti Word. Kita tinggal mengedit saja. Selanjutnya, jika kita ingin yang kosong, maka kita harus klik yang blank. Kita coba klik beberapa kata yang digunakan untuk mencontohkan bagaimana caranya menggunakan Google Docs. Tapi di sini Google Docs ini kita tidak bisa save manual. Proses save akan otomatis setiap ada perubahan. Kita klik ini contoh dan tersebut langsung bisa save. Nah, untuk menyimpan dokumen kita bisa berbagai bentuk, yaitu ada Microsoft Word, ODT, PDF, dan lain-lain. Hasil download bisa dibuka di Microsoft Word. Tergantung bagaimana kita menyimpan bentuk file tersebut. Lalu kita bisa memberi nama di pojok kiri atas, contoh Google Docs. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Ella Laila. Materi selanjutnya yaitu mengenai penggunaan aplikasi Google Drive sebagai media pembelajaran. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dari Google? Google adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang melayani di bidang jasa dan internet. Produk yang dihasilkan oleh Google sangat banyak. Salah satunya ialah Google Drive. Google Drive adalah sebuah layanan penyimpanan yang disediakan oleh Google untuk menyimpan data pengguna yang telah menggunakan akun Google. Tujuan daripada penyimpanan data di Google ini adalah meningkatkan keamanan data, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan data oleh guru, staf, maupun kepala sekolah. Nah, sebelum kita menggunakan Google Drive, perlu kita ketahui kita itu harus mempunyai akun Google terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih proses pembuatan akun Google itu? Yang pertama, kita kunjungi laman pembuatan akun Google, yang nantinya akan muncul laman seperti di bawah ini dan dimintai untuk mengisi data diri. Di antaranya ada nama, pilih nama pengguna, kemudian buat kata sandi, kemudian konfirmasi sandi, dan tanggal lahir diisi dengan tanggal lahir kita. Kemudian ada gender, jenis kelamin, lalu ada nomor ponsel, isi dengan nomor handphone kita, dan jangan lupa klik pada ikon bendera dan ganti jadi bendera Indonesia. Kemudian ada alamat email saat ini. Lalu yang terakhir ada lokasi. Di lokasi ini isi dengan lokasi negara tempat tinggal. Kemudian yang kedua yaitu kita klik kata saya setuju untuk menyetujui ketentuan privasi dan persyaratan. Nah, kemudian yang terakhir, setelah berhasil membuat akun, maka selanjutnya dapat menggunakan berbagai aplikasi, salah satunya yaitu Google Drive. Kemudian manfaat dari Google Drive. Manfaat Google Drive diantaranya yaitu yang pertama, menyimpan file. Google Drive dapat menyimpan file bahkan yang bersifat pribadi seperti ijazah atau sertifikat. Keamanan yang ditawarkan oleh Google Drive terjamin kerahasiaannya, baik foto, video, file PDF, Word, atau file Microsoft Office, dan jenis file lainnya. Manfaat yang kedua yaitu berbagi file. Google Drive juga dapat digunakan untuk berbagi file setelah kita menyimpannya. Dapat berbagi file dalam ukuran yang besar sekaligus kepada orang-orang tertentu. Dan
Google Drive ini dapat mengundang orang lain dengan cepat untuk melihat, memberi komentar, dan mengedit file atau folder yang dikirim serta dapat diunduh oleh orang lain. Manfaat yang ketiga dari Google Drive adalah mengedit file. Salah satu manfaat ini itu sangat jarang diketahui. Google Drive ini dapat mengedit file seperti Word, Excel, atau PPT, PowerPoint. Kemudian manfaat yang keempat yaitu backup file. Google Drive ini dapat membackup dokumen perangkat yang ada di komputer atau ponsel tanpa menggunakan alat fisik yang bisa terkena virus. Selanjutnya yaitu manfaat yang kelima, membuat catatan. Google Drive ini dapat menyimpan file catatan dengan menggunakan Google Keep. Google Keep dapat terintegrasi dengan Google Drive yang memungkinkan menyimpan seluruh catatan yang kita buat. Dan yang terakhir, manfaat dari Google Drive yaitu menyimpan link. Ketika kita sedang melakukan kegiatan browsing di internet dan ingin menyimpan sebuah link di sebuah situs untuk dibaca di kemudian hari, kemudian kita tidak perlu repot-repot untuk mengcopy paste-nya di catatan. Google Drive dapat menyimpan link tersebut dan kita cukup memasang eksistensi Google Drive yang ada di Google Chrome dan klik ikon segitiga yang berada pada browser dan menyimpan link yang dibuka saat itu. Atau jika link tersebut berada di tengah halaman, kita bisa menyimpannya dengan cara klik kanan pada link kemudian pilih save link di Google Drive. Ini merupakan tutorial bagaimana cara menyimpan file di dalam Google Drive. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita masuk ke Google, kemudian kita ketik kata kuncinya yaitu Google Drive. Kemudian kita klik login Google Drive. Setelah itu kita klik tanda plus, lalu klik lagi upload file. Kemudian di situ kita disuruh untuk memilih file mana yang akan disimpan ke dalam Google Drive. Misalnya saya ambil dari penamaan bagian ELA MMPB. Nah, di bagian pojok kanan bawah itu kita bisa lihat kalau file tersebut, file yang kita pilih itu sudah terupload atau sudah tersimpan di Google Drive atau belumnya. Nah, kalaupun sudah checklist hijau, berarti file tersebut sudah tersimpan di dalam Google Drive. Selain itu, Google Drive juga dapat digunakan untuk berbagi file setelah kita menyimpannya dengan cara menge-share link Google Drive kita kepada orang lain ataupun grup WhatsApp misalnya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita klik kanan nama folder, kemudian klik berbagi link, kita salin link, kemudian klik selesai. Setelah itu kita close dari Google Drive, kemudian kita beralih ke WhatsApp dan pilih beberapa orang atau grup yang kita tuju. Kemudian kita tempel atau paste link yang sudah kita salin tadi dan klik send. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.